Rekan-rekan sekalian, terima kasih. Tadi kita sudah menyaksikan bersama kedatangan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam rangka kunjungan kerjanya ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Tadi dilakukan pertemuan secara bilateral antara delegasi dari Australia dan Indonesia yang membicarakan banyak hal-hal seputar situasi bilateral, situasi regional dan juga situasi global. Inti dari kunjungan beliau pada hari ini itu adalah tadi yang kita saksikan bersama, penandatanganan traktat atau perjanjian antara Indonesia dan Australia yang disebut dengan Treaty on Common Security, ya. Traktat kerjasama antara dua negara. Sebagai informasi bahwa ini adalah merupakan kelanjutan dari hasil kunjungan Presiden Prabowo ke Sydney pada bulan November yang lalu, di mana saya dan Menteri Luar Negeri Penny Wong telah menyetujui satu dokumen perjanjian yang isinya adalah bahwa ada kesepakatan untuk membicarakan hal-hal yang sifatnya mempengaruhi keamanan kedua negara yang dilakukan dalam bentuk konsultasi antara dua kepala negara ataupun pejabat kementerian yang ditunjuk. Hal ini juga disepakati bahwa ada satu forum yang sifatnya teratur dilakukan untuk membahas masalah-masalah seputar keamanan kedua belah pihak. Tentu saja berdasar pada hukum-hukum internasional yang berlaku, kemudian juga berdasar pada penghormatan masing-masing pihak terhadap integritas wilayah dan kedaulatan masing-masing negara, yang kalau ditinjau dari sisi historisnya, perjanjian ini bukanlah merupakan sesuatu yang baru. Modelnya juga kita mengambil model dari apa yang disebut Lombok Treaty tadi disampaikan di tahun 95. Kemudian isu-isu yang menjadi concern bersama tentang keamanan nanti dibahas dalam forum konsultasi ini. Intinya kurang lebih seperti itu. Selanjutnya juga dilakukan penandatanganan memorandum kesepahaman antara Danantara dengan pemerintah Australia terkait dengan investasi masing-masing baik di Indonesia maupun di Australia. Kedua perjanjian ataupun kesepahaman ini menunjukkan adanya suatu hubungan yang dalam dan erat antara Indonesia dan Australia, seperti tadi juga yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa secara historis Australia memiliki kedekatan yang sangat erat dengan Indonesia di masa-masa perjuangan kemerdekaan kita, kemudian pengakuan kemerdekaan. Jadi sudah, yang kedua adalah posisi geografis kita dan Australia yang mentakdirkan kita untuk hidup bersama, berdampingan selama-lamanya, untuk
saling menghormati dan menghargai, dan saya kira ini merupakan faktor yang alamiah, merupakan faktor yang logis untuk meningkatkan kerjasama yang lebih dalam antara Indonesia dan Australia. Saya kira itu saja secara garis besar. Rencananya Perdana Menteri Albanisi akan ada di Jakarta sampai besok. Beliau dijadwalkan kembali ke Australia besok pagi. Dan saya kira tadi pertemuan berlangsung dalam suasana yang sangat akrab, karena kedua pemimpin negara ini juga mempunyai kedekatan personal. Jadi pertemuan sangat cair, pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan juga sangat cair, sangat terbuka, dan yang pasti keduanya juga berharap banyak terhadap kestabilan di wilayah kita ini, khusus di kawasan kita ini, dan sama-sama berkomitmen untuk menciptakan suatu wilayah yang tenang, yang sejuk, yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan masing-masing negara dan masing-masing rakyatnya. Terima kasih. Kita lihat nanti prosesnya, itu saya semakin tahu prosesnya. Mungkin konsultasi terdekat yang sudah... Konsultasi ini kan kita kayak misalnya foreign minister antar ASEAN itu juga kan ada forum konsultasinya, ada retreat, nanti pertemuan menteri luar negeri, ada nanti pertemuan leaders, ada summit segala macam, dan juga ada konsultasi bilateral dengan Singapura, kita ada dengan Jepang. Jepang itu ada 2+2 juga gitu kan. Australia ada 2+2, Tiongkok ada 2+2 gitu kan. Kita ini saling bicara lah. Jadi di tengah situasi yang seperti ini, yang namanya komunikasi, kemudian kerjasama, kolaborasi, itu sangat diperlukan. Oleh karena itu diperlukan satu pemahaman yang sama terhadap situasi global. Kemudian kita juga punya kepentingan yang ingin kita wujudkan gitu kan. Oleh karena itu, seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden, kita ingin jadi tetangga yang baik. Oleh karena itu ya kita saling membicarakan tantangan-tantangan yang kita hadapi, gitu. Bagaimana mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan bagaimana bekerja sama untuk bisa mengambil sekarang. Ada tingkat waktu buat implementasinya kapan nggak Mas? Kalau di Afrika kan nggak ada ya, belum ada. Kapan akan diimplementasikan? Nanti kita bicarakan sama di level teknis. Oke? Tadi kan ada Pak Prabowo sempat ngajak soal investasi di bidang pendidikan. Nah, saya kira tadi kan adanya dengan TARA. Kira-kira maksudnya skemanya seperti apa sih ya, kalau dengan TARA atau alur investasi pendidikan itu seperti apa, penguatan kapasitas guru? Bukan tadi kerjasama pendidikan, kalau investasi kan di tempat-tempat lain. Kerjasama pendidikannya contohnya aja kan ada beberapa universitas Australia yang sekarang udah ada di sini, ya, itu dieratkan. Apakah itu nanti universitasnya ditambah, yang lebih seperti itu, atau ada pertukaran pelajar, guru dan sebagainya. Di situ ada peran dengan TARA masuk atau gimana? Masuk investasi di sektor pendidikan tadi? Hal yang terpisah itu. Dan antara investasi baik di sini ataupun di Australia. Pendidikan kita berbicara sektor yang berbeda gitu. Mungkin pertanyaannya lebih kepada perjanjian traktor, tapi kenapa tidak ada MOU kerjasama dengan TARA? Iya, itu. Ada dua hal. Itu tadi kita, karena ini kan sama-sama kepentingan nih. Jadi traktat ini urusannya security, terus tadinya mau dilakukan terpisah, gitu kan, biar nggak membingungkan kayak gini, gitu kan. Tadinya mau dilakukan terpisah, tapi karena ini dinilai strategis ya, strategis dalam arti kan kerjasamanya itu harus yang ingin kita lakukan itu kerjasama yang luas, ya. Termasuk juga oleh karena itulah kemudian ya udah dijadikan satu saja tanda tangan dan antara itu di momen dan tempat yang sama. Ini kesepahaman, nota kesepahaman antara sama
pemerintah Australia, tapi nanti kan pasti ada penerjemahan daripada MOU ini. Oke? Mas boleh Wah, terus. Oh iya, makanya saya mau. Terima kasih. Kemudian dalam kapasitas dan topi yang berbeda sebagai sekjen. Kok sekjen harus dicopot dulu nggak? Enggak. Menteri kan jabatan politik ini. Saya mengucapkan Dirgahayu Partai Gerakan Indonesia Raya yang selamat ulang tahun yang ke-18. Saya sudah menyampaikan pesan ulang tahun saya, tapi saya ingin mengingatkan kembali bahwa 18 tahun yang lalu kita sama-sama berkumpul, kita sama-sama berjuang membangun partai ini, mendirikan partai ini dengan satu cita-cita untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kemerdekaan Indonesia, itu sebuah negara yang bersatu, berdaulat, rakyatnya adil, ada keadilan dan rakyatnya makmur. Dan saya kira sampai hari ini upaya, cita-cita dan idealisme serta perjuangan tersebut masih sama, masih relevan, dan saya ingatkan kembali kepada semuanya untuk tetap berpegang teguh pada cita-cita tersebut dan jati diri kita untuk menjadikan bangsa ini bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain di dunia karena keadilan dan kesejahteraan rakyatnya. Salam Indonesia Raya. Maksudnya soal ini maksudnya ini kan Udah. satu lagi mumpung Mas lagi jadi sekjen, jadi pemilu kan masih 3 tahun lagi, tapi kan ada beberapa partai yang menyatakan dukungan kan, PAN, PKB kemarin juga di sini, bahkan Pak Jokowi juga dibilang, Pak Prabowo juga 2 periode gitu. Dari Gerindra menanggapi dukungan yang dini itu gimana sih Mas? Kita terima kasih. Terima kasih atas dukungannya. Kemudian yang saya tangkap bahwa semua ini berawal dari cita-cita yang sama, keinginan yang sama, nafas yang sama. Kemudian dalam periode 1 tahun pemerintahan Pak Presiden ini beliau memimpin, dan dalam kepemimpinannya, dalam menjalankan program-programnya, teman-teman juga merasa bahwa kita masih konsisten di garis itu, masih kuat di garis itu. Dan saya kira ya kalau cita-citanya udah sama, nafasnya sama, keinginannya sama, ya Tapi kan cita-citanya sama, tapi si kursi cawapresnya itu direbutin semua nih Mas. wah, kita belum pernah ngomong gitu. Dari partai politik lain belum pernah ada yang mengajukan buka topik soal itu Mas. Kita belum pernah membuka topik itu. Dan berarti untuk siapa pendamping Pak Prabowo nanti masih akan terbuka dulu sampai 2029. 2029 itu masih 3 tahun lagi. Banyak yang bisa terjadi 3 tahun ya. Jadi tidak ada bicara itu, masih fokus pada itu. Tadi saya sampaikan kan, perjuangan ini masih panjang. Perjuangan ini masih panjang. Kita masih program-program yang dikeluarkan atau diluncurkan oleh Pak Presiden ini juga harus terus kita kawal kesuksesannya, gitu kan. Dan saya kira itu juga merupakan pekerjaan yang luar biasa besar. Pemerintah yang dipimpin oleh Pak Prabowo sudah menunjukkan prestasi yang sedemikian luar biasa dalam waktu yang cukup singkat. 60 juta kurang lebih penerima manfaat dari MBG. Kemudian secara statistik juga angka-angka perbaikan di bidang pengentasan kemiskinan. Dan ini yang saya kira trajektori yang harus terus kita pelihara dan kita tingkatkan. Diskusi-diskusi soal hal-hal di luar ini saya kira belum ada, karena kita masih terus memikirkan bagaimana semua ini berhasil. Terima kasih. Mas, setelah malam nanti mungkin informasinya akan ada syukuran di Ya. daerah. Mungkin bisa disampaikan hari ini syukurannya, acaranya namanya akan seperti apa sih? Memperingati Gerindra. Acaranya ya tadi udah disampaikan, syukuran ya. Kita potong tumpeng, gitu kan. Terus kita DPP mengundang tokoh-tokoh partai, gitu ya.
yang ada di Jakarta yang berkesempatan untuk hadir. Saya pertama tentu saja sama-sama berdoa buat saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita, dalam arti mereka yang tertimpa bencana, yang masih recover dari situasi bencana. Kemudian juga situasi dunia yang seperti ini, kita berharap semuanya tidak berubah menjadi eskalasi yang luar biasa yang bisa menghambat upaya-upaya kita, walaupun tantangan itu ada di depan mata dan nyata. Kita doa sama-sama lah intinya. Kemudian saya kira juga nanti Ketua Umum akan menyampaikan arahannya dalam rangka menguatkan lagi kesatuan dan kohesi partai, dan kurang lebih seperti itulah. Oke. Mas ini belakangan kan soal ambang batas parlemen ya, Mas. Ya. Aku mau dibahas di yang kalau dari Gerindra sendiri sikapnya apakah tetap di bawah 4% atau justru dinaikkan, Mas? Kita lihat perkembangannya, ya kan masih berwacana kan semua. Kita masih menghitung ya kira-kira yang terbaik seperti apa. Dan kita juga mungkin ingin menyampaikan bahwa ingin mencoba untuk menggulirkan suatu wacana yang kita harus cari. Ini sistemnya seperti apa, kita harus cari. Tapi idenya adalah bagaimana proses politik ini bisa lebih efisien, kemudian tidak meninggalkan residu-residu yang justru malah menimbulkan keretakan persatuan bangsa ya. Kemudian sistem-sistem atau mekanisme-mekanisme lain yang semakin itulah efisien itulah ya, kata-katanya. Oke. Baik, terima kasih. Itu aja udah.